Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ria Baria dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hakikat pendidikan sosial budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut dengan culture, yang berasal dari bahasa Latin yaitu coller. Nah, berarti mengolah atau mengerjakan. Dalam konteks ini, bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Dalam bahasa Indonesia, setelah mengalami penyerapan, kata culture ini biasa disebut juga dengan kultur. Ada beberapa ahli yang mengemukakan definisi dari budaya seperti: menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi, segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Menurut Edward Bennett Tyler, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Dan yang terakhir, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Nah, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang bersifat abstrak yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi ide, gagasan dalam pikiran manusia di kehidupan sehari-hari. Ada 4 unsur pokok yang meliputi kebudayaan menurut Bronislaw Malinowski, yaitu sistem norma sosial, organisasi ekonomi, alat dan lembaga pendidikan, serta organisasi kekuatan atau politik. Namun, menurut J.J. Honigman, ada 3 wujud kebudayaan. Yang pertama itu gagasan, yang merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang bersifat abstrak. Yang kedua itu aktivitas, sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Nah, wujud dari aktivitas ini biasanya disebut dengan sistem sosial. Yang ketiga itu ada artefak, yaitu karya fisik yang merupakan hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat dilihat, diraba, dan didokumentasikan. Sistem sosial budaya merupakan konsep untuk menelaah asumsi-asumsi dasar dalam kehidupan masyarakat. Pemberian makna konsep sistem sosial budaya dianggap penting karena tidak hanya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem sosial budaya itu sendiri, tetapi juga implementasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, kehidupan masyarakat ini dipandang sebagai suatu sistem atau sistem sosial, yaitu suatu keseluruhan bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan. Dalam suatu sistem sosial terdapat beberapa aspek seperti 2 orang atau lebih, adanya interaksi, adanya tujuan, adanya struktur, serta harapan-harapan bersama. Nah, menurut Margono Slamet, sistem sosial dipengaruhi oleh ekologi, demografi, kebudayaan, kepribadian, waktu, sejarah, dan latar belakang. Sistem sosial merupakan suatu sinergi antara berbagai subsistem sosial yang saling ketergantungan dan keterkaitan. Menurut Alvin L. Bertrand, ada 10 unsur sistem sosial. Yang pertama, keyakinan atau pengetahuan, perasaan atau sentimen, tujuan, norma, status dan peranan, tingkatan atau pangkat, nah, kekuasaan atau pengaruh, sanksi, sarana atau fasilitas, dan tekanan ketegangan. Menurut M.M. Hogeveld, ada 4 fungsi sistem sosial, yaitu fungsi adaptation atau adaptasi, yaitu sistem sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapi. Yang kedua itu fungsi goal attainment, pencapaian tujuan yang diharapkan, di mana tujuan individu harus menyesuaikan dengan tujuan sosial yang lebih besar agar tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan lingkungan sosial. Yang ketiga itu ada fungsi integration atau integrasi, fungsi integrasi atau kebersamaan yang menunjukkan adanya solidaritas sosial dari bagian-bagian yang membentuknya, serta berperannya masing-masing unsur tersebut sesuai dengan posisinya.
Integrasi hanya bisa terwujud jika semua unsur yang membentuk sistem tersebut saling menyesuaikan. Dan yang terakhir itu ada fungsi latent pattern maintenance, yaitu pemeliharaan pola latent. Pengertian sistem budaya. Budaya sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Budaya berarti cara atau sikap manusia dalam hubungan secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya, yang di dalamnya mencakup pula segala hasil dari cipta, rasa, karsa, dan karya, baik yang fisik, material, maupun yang psikologis, idil, dan spiritual. Sistem budaya merupakan wujud yang abstrak dari kebudayaan. Sistem budaya atau cultural system merupakan ide-ide dan gagasan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat. Nah, gagasan tersebut itu tidak dalam keadaan lepas satu dengan yang lainnya, tetapi selalu berkaitan dan menjadi suatu sistem. Dengan demikian, sistem budaya adalah bagian dari kebudayaan yang diartikan pula adat istiadat yang mencakup sistem nilai budaya, sistem norma, norma-norma menurut peranata-peranata yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan, termasuk norma agama. Sama halnya seperti sistem sosial, sistem budaya juga memiliki 4 fungsi, yaitu latent pattern maintenance atau fungsi mempertahankan pola, di mana subsistem budaya memberi jawaban terhadap masalah dari faktor-faktor falsafah hidup. Yang kedua itu ada integration atau fungsi integrasi, mencakup faktor-faktor penting dalam mencapai keadaan serasi antar sistem. Yang ketiga itu goal attainment atau fungsi mencapai tujuan, dan yang keempat itu adaptation atau fungsi adaptasi yang mencakup pengarahan dan penyesuaian kebutuhan pokok manusia dengan keadaan sekitar. Ada 2 faktor penentu dalam sistem budaya. Yang pertama itu pengembangan sistem untuk menjunjung nilai dan kaidah, dan yang kedua adalah pengorganisasian untuk mencapai tujuan bersama. Unsur pokok subsistem sosial antara lain kepercayaan, perasaan dan pikiran, tujuan, kaidah, kedudukan dan peranan, pengawasan, sanksi, fasilitas, kelestarian dan kelangsungan hidup, keserasian kualitas kehidupan dengan lingkungan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.